Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Humairo dengan NIM 1962201205. Saya dari kelas akuntansi 6 Shift 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kedua dari mata kuliah metodologi penelitian akuntansi dengan dosen pengampu Dr. Arya Eksandi MAKT. Berikut ini penjelasan yang akan saya sampaikan. Baik, di yang slide pertama itu ada skala pengukuran. Di sini ada nominal, ordinal, interval, dan rasio menurut Ridwan pada tahun 2009. Yang pertama itu ada data nominal atau nomi. Nominal artinya nama menunjukkan tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Contohnya itu seperti jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Ini dipakai untuk menghitung yaitu banyak pria, banyaknya yang hadir, dan sebagainya. Maka angka dinyatakan sebagai frekuensi, memiliki ciri, hasil hitungan tidak ada pecahan, memiliki nol mutlak, tidak ada ukuran baku, tidak ada urutan atau ranking. Jadi angka tertera hanya tanda atau label. Tes statistiknya itu non parametrik, seperti uji binomial, yaitu seperti uji binomium, uji C kuadrat, 1 sampel, 2 sampel, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ada data ordinal, yaitu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Artinya, data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih, sama, atau kurang dari data yang lain. Contohnya itu ranking prestasi belajar. Nilai ranking 1 itu 100, nilai ranking 2 itu 980, dan ranking 3 itu nilainya 970. Jarak antara ranking berbeda. Analisis statistik non parametrik seperti uji Wilcoxon dan lain-lain. Lalu berikutnya ada data interval. Data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tapi tidak memiliki titik nol, absolut, atau mutlak. Contohnya itu, data tes hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jaraknya sama. Lalu analisis statistik parametrik diantaranya uji T, uji T2, uji ANOVA 1 jalur, 2 jalur, dan uji regresi. Berikutnya ada data rasio. Data rasio merupakan data yang banyak dipakai di ilmu eksakta daripada sosial. Bisa menunjukkan adanya perbedaan, tingkat, jarak, dan bisa diperbandingkan dan mempunyai titik nol absolut atau mutlak. Contohnya itu seperti suhu 20 derajat Celcius, setengahnya dari suhu 40 derajat Celcius. Ini termasuk statistik parametrik. Lalu berikutnya ada sumber data. Sumber data itu pengumpulan data bisa dilakukan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada wawancara atau angket. Sumber data berasal dari responden atau orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti. Lalu yang kedua itu ada populasi. Populasi itu respondennya adalah populasi. Lalu yang ketiga itu ada sampel atau purposive sampling, yaitu respondennya ditentukan tidak semua. Lalu yang keempat itu ada observasi, yaitu pengamatan langsung. Di slide berikutnya itu ada data panel. Telah diketahui data cross-section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data panel dikumpulkan dari data gabungan cross-section dan time series. Contohnya itu ada data earning per share perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2014. Data jumlah kredit yang disalurkan seluruh bank di Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2014, atau data inflasi kota-kota besar di Indonesia setiap bulan selama tahun 2004. Data panel, jumlah pengamatan menjadi sangat banyak. Bisa merupakan keuntungan, tetapi model yang menggunakan data ini menjadi lebih kompleks. Maka diperlukan teknik tersendiri, misal alat statistiknya dengan model regresi data panel. Lalu di slide selanjutnya ada data outlier. Outlier adalah
kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim, baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Ada penyebab timbulnya data outlier. Yang pertama itu ada kesalahan dalam mengentry data. Yang kedua itu gagal spesifikasi adanya missing value dalam program komputer. Yang ketiga itu ada outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal. Deteksi terhadap univariate outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan dikategorikan sebagai data outlier, yaitu dengan cara mengkonversi nilai data ke dalam skor standardized atau yang biasa disebut Z-score yang memiliki nilai mean atau rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Lalu ada menurut Haier pada tahun 1998 untuk menentukan skor, diantaranya yang pertama itu jika kasus sampel kecil kurang dari 80 maka standar skor dengan nilai lebih kurang 2,5 dinyatakan outlier. Lalu yang kedua itu jika sampel besar, standar skor dinyatakan outlier jika nilainya pada kisaran 3-4. Lalu yang ketiga itu jika standar skor tidak digunakan, dapat menentukan data outlier jika data tersebut nilainya lebih besar dari 2,5 standar deviasi atau 3-4. Standar deviasi tergantung dari besarnya sampel. Lalu di sini ada cara mendeteksi outlier. Di slide ini terdapat tabel nilai skor outlier. Bisa dilihat di sini ada tabelnya. Lalu variabel ZSQREEPS terdapat 4 observasi yang outlier dan variabel ZSQREM terdapat 2 observasi yang dinyatakan outlier karena nilai standar deviasi lebih dari 3. Di slide selanjutnya ada rancangan penelitian atau research design, merupakan blueprint yang menjelaskan secara singkat tapi komprehensif, meliputi tujuan penelitian, jenis penelitian, unit analisis atau populasi, teknik pengambilan sampel, rentang waktu, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Di sini ada jenis-jenis variabel. Yang pertama itu ada variabel dependent, yaitu variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Lalu yang kedua itu ada variabel independen, yaitu variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Lalu yang ketiga itu ada variabel moderasi, yaitu variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu jenis variabel yang keempat itu ada variabel intervening, yaitu variabel antara atau mediating. Fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Lalu jenis variabel yang terakhir itu ada variabel kontrol, yaitu termasuk jenis variabel independen yang berdasar hasil penelitian sebelumnya terbukti mempengaruhi variabel dependen. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen. Terhadap dependen tidak dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Fungsi variabel kontrol untuk mengendalikan variabel yang dihilangkan. Dalam statistika, penghilangan suatu variabel bisa mengakibatkan estimasi dari parameter yang ada dalam model menjadi biasa. Lalu di slide terakhir ada variabel dummy. Adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Misalnya itu jenis kelamin, agama, dan period. Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberi kode 0. Disebut excluded atau satu disebut include group menurut Mirror pada tahun 1990.
Variabel dummy dapat diinterpretasikan apabila variabel dummy secara statistik koefisien dummy signifikan. Apabila variabel dummy digunakan pada yang pertama itu variabel independen, maka alat statistik regresi panel. Yang kedua itu variabel dependen, maka alat statistik regresi logistik. Sekian penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.